Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu di kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 Asmaul Husna beserta artinya. Bagaimana, kalian sudah hafal belum? Baik, semoga kalian sudah hafal ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ada beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di antaranya adalah yang pertama menahan diri, kedua mandiri, ketiga cinta kebersihan, keempat menjaga lisan, dan yang kelima hidup tertib. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menahan diri. Perilaku menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Nah, itu contohnya ya. Misalnya tadi membeli sesuatu yang tidak penting, sekiranya tidak ada manfaatnya, kita harus bisa menahan diri untuk tidak membelinya. Kemudian ada menahan diri dari bermain yang berlebihan. Contohnya, kalian suka main game, ya, jangan sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan, datang ke sekolah kesiangan. Nah, kita harus bisa menahan diri meskipun kita masih kuat ketika bermain game, masih kuat, belum ngantuk. Tetapi kita harus bisa menahan dirinya, ya, harus bisa membatasi. Kemudian menahan diri dari berbuat curang. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya ini permainan sepak bola. Karena ingin menang, misalnya ingin cepat memasukkan bola ke gawang, akhirnya berbuat curang kepada lawannya sampai kaki bukan bolanya yang ditendang, malah kaki lawannya. Nah, itu perbuatan curang tersebut adalah perbuatan yang tidak bisa menahan diri dari nafsu, ya. Nah, itu. Nah, perilaku menahan diri ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Ya, paham anak-anak? Baik, kita lanjut. Yang kedua ada perilaku mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, apalagi kalian sekarang sudah kelas 4 ya, sudah memasuki usia balik. Maka harus dibiasakan sikap mandiri, ya. Nah, perilaku mandiri merupakan salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Nah, itu ya, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Aziz itu dengan cara berperilaku mandiri. Yang ketiga, perilaku cinta kebersihan.
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Nah, itu diantaranya ya. Nah, kebersihan juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Nah, memperhatikan kebersihan ini bukan hanya kebersihan badan saja, bukan hanya kebersihan pakaian saja, dan bukan pula cuma kebersihan tempat saja, ya. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong. Kalian tahu sombong kan? Dengki, ria, segala sesuatu ingin terlihat, nah itu ria, dan bangga diri. Nah, itu merupakan penyakit hati. Kita harus menjauhi penyakit hati itu supaya hati kita bersih, ya. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kemarin Al-Qudus artinya maha suci. Nah, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qudus ini, kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Yang keempat, perilaku menjaga lisan. Dalam sebuah hadis disebutkan, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang berada pada lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal yang soleh, dan kebaikan lainnya sesuai dengan tuntunan. Yaitu jauhkanlah dari dosa-dosa lisan. Seperti apa? Contohnya mengadu domba. Nah, itu perbuatan tidak bisa menjaga lisan. Fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu mengatakan atau menuduh sesuatu dengan tidak sesuai dengan faktanya, ya. Tidak ada bukti. Nah, itu fitnah. Kemudian gibah. Kalian tahu kan gibah? Gibah itu adalah menceritakan atau membicarakan kejelekan orang lain. Meskipun terbukti orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak harus untuk menjadi bahan pembicaraan. Kalau kita namanya gosip, ya jangan dibiasakan sifat menggosip tersebut, ya. Itu namanya gibah. Tidak bisa menjaga lisan. Kemudian mencela, membuka aib seseorang, menjelek-jelekan seseorang. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak bisa menjaga lisan. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Apabila kita berbicara atau membuka aib seseorang, menjelek-jelekan seseorang, nah itu perkataan kita bisa menyakiti orang lain. Nah, kalau sudah menyakiti hati orang lain, lisan kita tidak dijaga, maka dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tidak tentram, sakit hati. Ya, jika kita bisa menjaga lisan untuk tidak menyakiti hati orang lain, berarti kita telah membuat orang lain damai dan tentram. Ini salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima, ada perilaku hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Nah, itu namanya tertib, ya.
Ketika kalian berada di rumah, kita harus ikuti tata tertibnya. Ketika kita ada di sekolah juga sama, kita ikuti tata tertib atau aturan di sekolah. Kemudian di masjid atau di tempat lainnya, maka ikutilah aturannya. Inilah kunci untuk mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Nah, dengan mengikuti aturan inilah disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, contoh hidup tertib silakan kalian lihat nih. Contohnya ada di gambar. Di masjid ketika sholat harus tertib ya. Ketika ada di sekolah juga melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Di jalan raya ketika menyeberang juga harus tertib, dan banyak lagi perilaku tertib atau mengikuti aturan-aturan di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan demikian, jika kita patuh pada aturan dan bisa menciptakan ketertiban merupakan teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Baik anak-anak, mungkin pembahasan kali ini, materi kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.